Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur yang tiada putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kembali Allah panjangkan usia kita dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, hadir kembali bersama dalam kegiatan tadabbur Al-Quran yang diberkahi ini insya Allah. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan begitu juga kepada keluarganya dan para sahabatnya ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya. Surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 91 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun." Kemarin sudah kita tadabburi ayat ini ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, perjudian, mengundi nasib, wal ansab, yaitu tempat memberikan sesajen-sesajen berhala, wal azlam, begitu juga mengundi anak panah untuk menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu perjalanan atau tidak, maka semua itu adalah kata Allah rijis, adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka oleh karena itu jauhilah semua perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Beruntung di sini tentu sejak di dunia dan terutama di akhirat ya. Orang-orang yang menjauhi khamar, menjauhi judi, maka dia akan memperoleh keberuntungan juga di dunia ya. Karena betapa banyak orang-orang yang mendapatkan celaka dari minum khamar ini. Nah, di sini kenapa Allah dulukan khamar? Karena al-khamar itu adalah ummul khaba'ith, induknya segala macam perbuatan maksiat itu ya minum khamar. Orang kalau sudah minum khamar, maka hilang fungsi akalnya. Kalau sudah hilang fungsi akalnya, dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa ngapain saja. Ya, maka kenapa Allah sangat menjaga manusia untuk menjaga kewarasannya, menjaga akalnya. Oleh karena itu Allah haramkan untuk meminum khamar. Kemudian demikian juga dengan judi ya. Orang yang bermain judi ya dari sekian kali bermain barangkali 1 dari 1000 kali dia main itu yang menang. Ya, yang sisanya kalah semua. Nah, kemenangan itu pun tidak sebanding dengan jumlah investasi ya, kalau bukan investasi barangkali ya, pengorbanan yang dia lakukan ketika dia berjudi itu dengan apa yang telah dia rugi ya ketika dia kalah. Dan tidak jarang akhirnya kalah judi itu tersebut juga membawa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa mencuri, bisa merampok, bisa mencopet, bisa bahkan membunuh, bahkan juga sesama mereka pemain judi itu sendiri ya, karena barangkali sakit hati sesama mereka. Artinya ketika seseorang menjauhi minuman khamar, perjudian, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian di ayat yang 91 Allah menjelaskan, "Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah." Kenapa Allah larang beberapa perbuatan tadi, judi, maisir, mengundi nasib, ansab, azlam? Karena Allah mengatakan tadi di atas, min amali syaitan. Semua itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, ya. Nah, kata Allah, innama yuridus syaitanu, sesungguhnya syaitan itu atau iblis itu, sesungguhnya dia hendak menimbulkan, ingin untuk menimbulkan bainakumul adawah. Di antara kalian itu al-adawata wal baghdha. Rasa permusuhan dan rasa kebencian melalui minum khamar, berjudi tersebut, ya. Sesungguhnya syaitan hanya menginginkan untuk menimbulkan menjadikan di antara kalian itu timbul rasa permusuhan dan timbulnya rasa benci fil khamri wal maisir, yaitu akibat seseorang meminum khamar dan berjudi. Kenapa demikian? Ya, karena seperti yang kita jelaskan, ketika seseorang minum khamar, maka hilang akal sehatnya.
bisa saja dia terpancing emosi dan seketika menghabisi orang yang eh, menyakitinya, ya, menyinggung perasaannya. Dan begitu juga kaitannya dengan judi tadi, ya. Dia dapat menyebabkan juga seseorang bermusuh-musuhan dengan baik dengan temannya sesama pejudi, begitu juga dengan mungkin keluarganya, ya, sanak keluarganya yang terganggu dengan kebiasaannya berjudi tersebut karena sering pulang, ya, mengambil barang-barang dijual, maka terjadilah permusuhan atau pertengkaran. Maka ini sebetulnya yang diinginkan oleh syaitan, yang mengajak manusia untuk senantiasa berbuat maksiat, terutama minum khamar dan bermain judi. Kemudian yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan dengan khamar dan judi itu, mereka iblis dan atau syaitan itu menghendaki untuk mencegah engkau kalian, menghalang-halangi kalian dari zikir kepada Allah. Ya, kalau akalnya sudah hilang, ya pasti dia tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Kalau dia selalu berjudi, maka ketika berjudi nggak mungkin orang berjudi sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu alam, ya, saya nggak pernah melihat itu, ya. Nggak mungkin orang berjudi itu pakai fokus bagaimana supaya menang, supaya memenangkan perjudian yang sedang dia ikuti, ya, dan dia tidak mungkin mengingat Allah, karena kalau dia ingat Allah pasti langsung berhenti berjudi, ya. Nggak mungkin orang dalam bermaksiat sekaligus ingat Allah, karena ingat Allah itu seharusnya menghentikan dia berbuat maksiat. Jadi dia harus lupa dulu kepada Allah agar fokus berjudi. Kemudian wa anis salah, eh, minum khamar dan juga insya Allah berjudi itu juga dapat menghalangi seseorang untuk menegakkan sholat, ya. Ketika seorang mabuk, ya, mabuknya berjam-jam, dia bisa tidak sholat, ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali engkau mendekati sholat, menghampiri masjid, ikut sholat berjamaah kalau kamu sedang dalam keadaan mabuk, ya. Tapi bukan berarti boleh tidak sholat kalau lagi mabuk, bukan begitu maksudnya. Ini dulu ayat turun ketika Allah Subhanahu wa taala mulai ingin mengucilkan orang-orang yang gemar minum khamar agar merasa terpukul jiwanya. Ketika dia mabuk berarti dia tidak bisa sholat. Berarti dia telah melanggar salah satu daripada syariat Islam yang memang wajib ditunaikan setiap waktu, setiap hari 5 kali dalam sehari. Maka kalau dia mabuk, dia nggak bisa sholat. Maka dengan itu diharapkan mereka mulai meninggalkan mabok, ya, terutama mabok di menjelang-menjelang waktu sholat. Waktu itu dulu. Tapi sekarang tentu tidak ada lagi kesempatan karena Allah telah haramkan secara final minum khamar, melalui begitu juga judi melalui ayat ini, ya. Jadi ayat yang Al-Maidah ayat eh, 91 inilah, ya, 90 dan 91 ini yang akhirnya mengharamkan minuman khamar. Kemudian kata Allah, setelah tadi menjelaskan bahwasanya syaitan atau iblis itu menghendaki untuk menyesatkan manusia, mencegah manusia daripada zikir kepada Allah dan untuk menegakkan solat, maka Allah mengatakan fahal antum muntahun, maka apakah mau kalian sekarang juga menghentikan perbuatan minum khamar dan judi tersebut, ya. Di dalam penjelasan kitab tafsir dijelaskan bahwasanya ketika ayat ini turun, para sahabat-sahabat Nabi, ya, mereka telah beriman kepada Islam, telah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, masuk beberapa sahabat-sahabat yang utama. Ya, kemarin kita sebutkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka masih terus melakukan praktek minum khamar tersebut karena memang belum ada penegasan pengharamannya. Tapi begitu ayat ini turun dan Allah mengatakan di akhir ini fahal antum muntahun, maka apakah belum bisa kalian berhenti? Maka seketika, ya, orang-orang para sahabat Nabi yang telah memegang cawan-cawan khamar, gelas-gelas khamar di tangannya, dan begitu dia mau minum, bahkan yang sudah ada di mulutnya pun dimuntahkan, ya, disemburkan keluar karena mendengar ayat ini, dan mereka mengatakan intahaina ya Rabb, intahaina ya Allah, kami telah berhenti ya Allah, kami telah selesai dan tidak lagi akan meneruskan minum khamar. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam penjelasan kitab tafsir ayat 90 dan 91 ini akhirnya Allah turunkan ada beberapa versi asbabun nuzul. Yang pertama mengatakan akibat permintaan sahabat Umar bin Khattab yang begitu khawatir dengan fenomena minum khamar ini, bahkan juga khawatir atas diri beliau sendiri, ya. Kenapa Allah belum kunjung mengharamkan secara final, ya? Kemudian
dengan berkat permintaan Umar bin Khattab, turunlah yang tadinya ayat pertama untuk mengatakan khamar itu adalah dosa, namun masih ada manfaat di dalamnya. Kemudian Umar terus meminta kepada Rasulullah, turun lagi ayat yang kedua, yaitu jangan engkau mendekati solat kalau dalam keadaan mabuk. Dan terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar didatangkan wahyu oleh Allah yang mengharamkan khamar secara final, maka akhirnya turunlah ayat ini, ya, menjawab keresahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam versi yang lain juga dikatakan akibat terjadinya pertengkaran sengit yang sampai hampir mengantarkan kepada pembunuhan antara Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW yang utama juga radhiyallahu anhu, dengan temannya daripada orang-orang Ansar, ya, ketika mereka lagi duduk-duduk, lagi mabok berdua. Lalu mulailah, ya, yang Ansar mengatakan kami lebih utama daripada kalian orang Muhajirin. Kemudian Sa'ad juga mengatakan kami lebih utama daripada kalian orang Ansar. Lalu akhirnya mungkin akibat tajamnya ucapan sesama mereka mulai terjadi eh, baku hantam begitu, ya. Nah, itu diakibatkan oleh minum khamar itu tadi. Kemudian dalam versi yang ketiga juga ada yang menjelaskan bahwasanya di antara turunnya wahyu ini adalah karena banyak para sahabat yang dalam keadaan sholat, ada yang menjadi imam waktu itu mungkin, ya, dia membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun, ya, wala antum a'abiduna ma a'bud. Itu terbalik-balik bacanya. Aku menyembah agama kalian dan kalian menyembah agamaku, begitu, ya. Padahal harusnya aku menyembah agamaku dan engkau menyembah agama engkau. Nah, jangankan dalam keadaan mabuk, ya. Dalam keadaan waras saja kadang-kadang kita baca Al-Kafirun ini suka kebalik-balik. Betul tidak Bapak dan Ibu? Kadang kebalik, wala abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Apalagi orang yang lagi mabuk. Ya, di situ dijelaskan sampai dia mengatakan, saya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kau sembah, ya, wa ta'budu ma a'bud, dan engkau menyembah juga apa yang aku sembah. Menjadi salah ayatnya dan fatal sekali, ya. Maka oleh karena itulah akhirnya Allah menurunkan ayat 91 dan 92 ini mengharamkan secara final perbuatan minum khamar dan juga maisir atau judi mengundi nasib tersebut, sehingga para sahabat mengatakan ketika ayat ini turun, fahal antum muntahun, mereka mengatakan intahaina, intahaina, kami telah selesai, kami telah berhenti, sehingga mereka tumpahkan arak-arak, ya, minuman-minuman keras yang ada di rumah mereka itu ke jalan-jalan, sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan sampai jalanan kota Madinah banjir khamar waktu itu, banjir minuman keras, ya, saking memang begitu banyaknya stok minuman khamar ini terdapat di rumah-rumah penduduk Madinah sebelum pengharaman khamar ini secara final Allah turunkan, ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini tentu apa namanya nikmat dan karunia Allah yang luar biasa kepada kita dengan pengharaman khamar ini. Karena kalau kita lihat budaya-budaya jahiliyah, budaya-budaya orang kafir, ya, yang mungkin kita lihat di film-film, yang kita lihat di TV, bagaimana bagi mereka minum khamar itu suatu budaya, ya, baik kecil, besar, perempuan, laki-laki, maka mereka budaya minum khamar, minum minuman keras tersebut, dan bagi mereka itu adalah penyemangat hidup. Begitu kira-kira, ya. Tetapi kita juga bisa lihat bagaimana tingkat kriminalitas juga sangat tinggi di negara-negara tersebut, ya. Meskipun mereka negara yang sudah modern. Kemudian kata Allah di ayat yang 92, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kalian juga kepada Rasul. Ini perintah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wahdharu, dan berhati-hatilah, ya, wahdharu, berhati-hatilah kalau seandainya kalian tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul di dalam mengikuti apa yang Allah larang dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demikian juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fa in tawallaitum, kalau seandainya kalian berpaling, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak mengindahkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah tetapkan dalam hadis-hadisnya, fa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang telah mengaku beriman, annama ala rasulinal balaghul mubin, bahwasanya sesungguhnya atas nabi kami tersebut tugasnya hanya untuk menyampaikan penyampaian yang jelas, penyampaian yang nyata, ya.
Nabi cuma menyampaikan, kalian ikut, kalian tidak ikut, tidak masalah bagi Nabi. Tapi kelak kalian akan mendapatkan akibat dari pelanggaran kalian terhadap syariat Allah dan Rasulnya tersebut, baik di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Nah, di sini Bapak dan Ibu selesai tiga ayat yang berbicara tentang pengharaman khamar dan al-maisir, minuman keras dan perjudian atau mengundi nasib, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan khamar dan maisir ini secara berangsur-angsur ya, mengikuti psikologi para pengikut Rasulullah pada waktu itu yang memang masih doyan minuman keras, masih hobi berjudi, karena memang dari sebanyak itu dosa-dosanya juga terdapat manfaat-manfaat yang waktu itu mungkin dirasakan oleh mereka ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ini masih, bentar ya. Ya, ya ternyata masih berhubungan dengan khamar tadi ya, yang ayat 92 ya. Laisa 'alal ladzina amanu, laisa 'alal ladzina amanu. Tidaklah ada atas orang-orang yang beriman, ya, apa yang tidak ada yaitu dosa ya. Tidaklah ada dosa atas orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh yaitu dosa, fima ta'imu, atas di dalam apa-apa yang telah mereka makan atau telah mereka konsumsi ya, yang telah mereka makan atau telah mereka konsumsi termasuk khamar tadi. Idza mattaqaw wa amanu. Kalau seandainya mereka telah bertakwa dan beriman kepada Allah, lalu beramal soleh, kemudian setelah itu mereka bertakwa dan beriman kembali, kemudian mereka bertakwa dan berbuat baik. Nah, jadi ada dua kali pengulangan. Yang pertama adalah idza mattaqaw wa amanu, artinya menerima dulu kebenaran, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Kemudian di level yang kedua, tsumma taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman kembali, tapi dalam level yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yaitu menjadi hamba Allah yang istiqamah, beriman, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ke level yang ketiga, tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian bertakwa lagi dan diiringi dengan ihsan. Ihsan yaitu berbuat baik, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, berbuat baik kepada makhluk ya, menyembah Allah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Dan itu adalah level keimanan yang lebih tinggi daripada sekedar iman biasa, di mana seseorang sudah sampai ke derajat ihsan. Ketika dia beribadah, dia merasakan kehadiran Allah, dia melihat Allah memandang kepadanya, meskipun dia tidak dapat memandang kepada Allah, tidak mendapatkan Allah dalam penglihatannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menerapkan sifat ihsan, ya, berbuat baik, baik dalam konteks dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perbaiki kualitasnya, ya, dia beribadah dengan khusyuk, meskipun dia tidak melihat Allah, tapi dia merasakan seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah. Ihsan dalam arti juga orang-orang yang menerapkan akhlakul karimah di dalam kehidupannya dengan sesama makhluk. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, maksudnya adalah kalau tidak difahami secara eh, konteks turunnya ayat ini, maka barangkali kita bisa mendapatkan pemahaman yang salah. Karena kalau hanya membaca artinya saja, kita akan bisa memahami bahwasanya tidaklah berdosa orang yang telah beriman dan beramal soleh fima ta'imu, dari apa yang telah mereka makan berupa apakah itu makanan yang haram, ya, makanan yang makruh, makanan atau minuman yang haram seperti khamar tadi. Kalau seandainya mereka telah bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Karena ada memang dalam perjalanan waktu orang-orang yang salah kaprah dalam memahami ayat ini. Kita kalau sudah bagus imannya, bahkan ada yang mengatakan kalau sudah putus ma'rifatnya, itu tidak masalah lagi, tidak sholat, tidak masalah lagi kita minum khamar, tidak masalah lagi kita mungkin, naudzubillah, bahkan sampai berjudi atau berzina. Kalau kita sudah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini tentu ucapan yang 1000% salah ya.
Karena maksud daripada ayat ini adalah menyinggung, makanya kita harus memahami asbabun nuzul ayat. Ayat ini dijelaskan oleh Allah kepada orang-orang yang khawatir, yang datang kepada Rasulullah setelah diharamkannya khamar. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu bagaimana nasib sahabat-sahabat kami, orang tua kami yang dulu mereka ikut perang Badar, ikut perang Uhud, namun telah dan mereka doyan minum khamar, tapi telah meninggal sebelum finalnya keputusan pengharaman khamar ini. Jadi mereka khawatir kalau seandainya siksaan menimpa orang-orang yang telah mendahului mereka, yang dulu suka minum khamar, dari pengikut Nabi Muhammad SAW, namun tidak sempat bertaubat. Maka akhirnya Allah turunkan ayat ini untuk menjawab kekhawatiran mereka. Allah mengatakan tidak ada dosa bagi orang-orang yang telah beriman ya dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka telah beramal soleh, ya, kemudian mereka juga bertakwa, beriman, beramal soleh lagi, bertakwa lagi, beriman lagi, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan lagi. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Maka bagi orang tersebut tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dosa sebelum resminya sebuah taklif, sebuah pengewajiban atas suatu hukum secara final ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud daripada ayat yang 92 ini, berarti 91, 90, 91 dan 92 berhubungan dengan peristiwa pengharaman khamar tersebut. Baru kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu, di ayat yang berarti tadi 91, 90, 91, 92 dan 93 ya, 4 ayat tentang khamar. Benar ya? Nah, baru masuk ke ayat yang 94, Allah mengganti tema ya. Mengganti tema, tidak lagi bicara soal khamar, tapi sudah pindah soal hukum berburu binatang di saat sedang ihram, baik untuk haji maupun untuk umrah. Jadi kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang-orang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sesuatu, yaitu berupa perbuatan berburu binatang buruan. Jadi kata Allah, ya, kalian nanti begitu kalian pergi haji, pergi umroh, kalian diuji oleh Allah berupa keinginan yang sangat kuat. Kalian tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan berburu agak sebentar gitu. Nah, ini konteksnya dulu ya Bapak dan Ibu ya, di mana orang-orang memang senang berburu, orang-orang Arab itu. Bahkan kalau mereka lagi ihram pun pengennya berburu, berburu rusa, menjangan, berburu kancil, berburu apalagi binatang-binatang yang memang menjadi objek perburuan ya. Nah, itu Allah katakan kalian akan diuji oleh Allah dengan sedikit dari keinginan untuk berburu ya. Eh, Artinya tetap akan ada keinginan untuk berburu di saat kalian sedang berihram. Tanaluhu aidikum warimahukum. Yang mana kamu akan memperoleh perburuan tersebut baik dengan tangan kalian maupun dengan tombak atau panah kalian. Maksudnya ada perburuan yang bisa dengan tangan saja, nangkap ayam liar ya, nangkap ayam, mengambil telurnya begitu ya, atau nangkap nangkap burung yang agak jinak. Nah, itu dengan tangan. Atau warimah hukum, dengan tombak atau panah untuk binatang-binatang yang agak susah ditangkap seperti rusa, menjangan, ya, kancil, ya itu pakai panah, pakai tombak. Maka kata Allah, kalian akan diuji oleh Allah, akan tetap punya keinginan yang kuat untuk berburu baik dengan tangan kalian maupun dengan anak panah tombak kalian di saat kalian sedang berihram. Apa tujuannya Allah uji kita ya dengan perasaan tersebut? Ya meskipun mungkin di hari-hari sekarang saya pikir tidak ada orang yang pergi haji umroh dari Indonesia kemudian nyampe di Mekah langsung pergi berburu. Ya wallahu alam ya. Tapi kalau orang Arab mungkin ada ya, karena memang mereka hobi sekali. Konon katanya raja-raja Arab, pangeran-pangeran Arab itu kalau di musim panas mereka liburan ke Maroko, liburan ke Mesir, di Sahara-Sahara yang di situ mereka mendirikan kemah-kemah ya, dan di situ mereka berburu, berburu rusa, berburu kancil, berburu binatang-binatang yang memang akan mereka buru untuk dimakan. Itu hobi ya, itu hobinya orang Arab. Ya, betulnya bukan orang Arab saja, di kampung saya juga hobi berburu ya, berburunya pakai hewan, pakai anjing ya. Sore hari biasanya itu sudah ramai orang-orang
pakai motor, pakai mobil, membawa anjing, mohon maaf, ya, untuk berburu. Tapi yang diburu bukan bukan binatang untuk dimakan biasanya, tapi berburu babi, ya, berburu babi. Nah, itu hobi, ya. Nah, itu nggak masalah, ya, itu nggak masalah karena cuma hobi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berburu di saat sedang melakukan ibadah ihram untuk haji maupun umrah. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Apa tujuannya Allah tetap biarkan ada rasa keinginan untuk berburu di saat ihram? Tujuannya adalah liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kita yang takut kepadanya dalam keadaan gaib. Ya, takut dalam keadaan gaib di sini maksudnya apa? Ya, takut, tetap takut kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Itu maksudnya yakhafuhu bil ghaib. Kalau ada yang kita lihat lalu kita takut, itu biasa, ya. Kita mau berbuat jahat tetapi ada polisi, ya, di depan kita, atau kita tahu ada intel, ya, yang menyamar, ya, pasti kita tidak mau melakukan. Tapi begitu tidak ada, ya, yang mengamati, bahkan kamera CCTV pun tidak ada, maka kita tetap takut untuk melakukan suatu perbuatan yang salah, kriminal, maka itu baru jempol, ya, dua jempol malah. Nah, demikian juga orang yang takut kepada Allah itu berarti dia takut dalam keadaan gaib. Karena dia nggak melihat wujud Allah. Dia nggak melihat juga wujud malaikat yang mencatat amal baiknya. Tapi dia mampu bertakwa menahan diri di antaranya dalam konteks berburu ini. Ya, meskipun bisa saja dia sembunyi-sembunyi hilang dari maktabnya. Ya, Ustaz Hafiz, ya. Baru Ustaz Hafiz waktu di Mekah sering hilang juga. Saya tanya kemana Ustaz Hafiz? Apakah beliau sedang berburu? Pas ketemu kata beliau, betul Ustaz, tapi saya berburu pahala. Masya Allah. Ya. Berburu pahala i'tikaf di Masjidil Haram, pahala tawaf, pahala berdoa di multazam. Masya Allah, ya. Ternyata beliau menghilang memang untuk berburu, tapi yang diburu bukan menjangan, bukan kancil, bukan kambing, tapi berburu pahala. Tapi ada juga berburunya berburu oleh-oleh. Ya, berburu rial, menghabiskan rial yang dibawa dari Indonesia. Ya, itu intermezzo, ya Ustaz Hafiz, ya, afwan. Jadi tujuannya Allah biarkan keinginan berburu tersebut agar Allah menguji siapa di antara kita yang tetap ada rasa takut meskipun dalam keadaan gaib sekalipun. Tidak dilihat apa yang ditakuti tersebut. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ, maka barang siapa yang tetap melampaui batas setelah Allah sampaikan larangan ini, falahu adzabun alim, maka baginya Allah sediakan azab yang pedih. Masya Allah, ya. Ternyata tidak main-main kalau kita melanggar perintah Allah, larangan Allah dalam berihram. Cuman berburu padahal tapi Allah janjikan dengan azab atau siksaan yang pedih. Nah, ini kita hati-hati Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita berhaji, kita berumrah, kalau kita melanggar apa yang dilarang dalam ritual haji dan umrah tersebut, ternyata ancamannya juga berat. Falahu azabun alim. Baginya adalah azab yang pedih kalau itu memang sengaja dilakukan. Tapi kalau nggak sengaja ya tentu tidak masalah, ya. Walaupun agak susah memahami bagaimana orang tidak sengaja berburu. Padahal dia kan pakai kain ihram, pakai kain putih, ya. Lalu menarik busur, pakai panah, ya. Harusnya dia sadar kalau dia sedang berihram. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Nah, ini jelas, baru larangan yang jelas Allah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan, wa antum hurum. Padahal kalian sedang dalam keadaan berihram. Ya? Dalam keadaan berihram, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan kan tidak kelihatan dia ihram atau tidak, karena pakaiannya sama, baik sedang berihram atau tidak. Kalau laki-laki ketahuan, ya. Kalau lagi ihram, pasti pakai kain ihram putih-putih. Tapi kalau tidak, dia sudah buka diganti dengan pakaian biasa. Maka ketika kita sedang berihram, dan ihram di sini maksudnya bukan ketika pakai kain ihramnya itu, ya Bapak dan Ibu. Tapi perbuatan kita sudah melafazkan niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan sejak dari mikot sampai kita nanti bertahallul, mencukur rambut, ya, selesai ibadah haji atau umrah. Nah, itu namanya kita sedang berihram. Maka dilarang sebelum kita cukur rambut, jika kita telah meniatkan ihram, dilarang untuk berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian yang membunuh binatang buruan tersebut secara sengaja, fajazaun mithlu ma qatala minan na'am. Maka hukumannya adalah dia harus
mengganti, ya, dia harus mempersembahkan korban denda seperti apa-apa yang telah dia bunuh. Kalau yang dia bunuh kambing, ya dia harus ganti dengan kambing. Kalau yang dia bunuh onta, ya dia harus sediakan onta untuk mengganti pelanggarannya tersebut. Kalau yang dia bunuh domba, ya domba, begitu. Itu perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan perburuan di saat kita sedang berihram. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang mana eh, yang akan memutus apa yang menjadi pengganti atau kafarah binatang yang akan kita persembahkan sebagai kurban atau sebagai tebusan itu adalah, yang memutuskannya itu adalah dua orang yang mempunyai keadilan, ya. Artinya ulama, orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, dan dua orang, tidak satu orang, ya. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang diputuskan hukumnya apakah yang akan kita kurbankan itu bentuknya, maka diputuskan oleh dua orang adil di antara kalian, hadiyam balighal Ka'bah, yang mana itu sebagai kurban yang harus dipersembahkan atau harus disembelih di dekat Ka'bah. Ya, ini mungkin wallahu alam zaman dulu mungkin terjadi. Kalau sekarang kita tidak mungkin melihat orang sembelih kambing di samping Ka'bah, ya. Kalau dulu, ya, prakteknya sesuai dengan ayat ini memang menebus perbuatan berburu di saat ihram tersebut dengan menyembelih kurban, menyembelih tebusan, ya, berupa na'am tadi, yaitu sesuai dengan apa yang dia bunuh, yang dilakukan di sisi Ka'bah, kemudian untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sana. Au kaffaratun ta'amu masakin, atau kalau dia tidak sanggup menyediakan ganti semisal dengan binatang yang telah dia bunuh, binatang buruan yang telah dia bunuh, maka bisa dia ganti dengan kafaratu ta'amu miskin. Kafaratun ta'amu miskin. Dia membayar kafarat dengan memberi makan masakin, orang-orang miskin. Dalam riwayat disebutkan 10 fakir miskin yang dikasih makan dengan makanan yang kenyang. Kalau makanan kenyang itu berapa, Ustaz Hafiz? 20 rial, 30 rial, ya. Iya, Ustaz. 30 Betul. rial dikali 10 berarti 300 rial. Sekitar 1,2 juta. Banyak juga ternyata, ya. Nah, mending nggak usah berburu kalau begitu. Au adlu dzalika, atau au adlu dzalika, atau yang pengganti daripada yang dua tadi, tidak bisa menyembelih yang serupa dengan yang dibunuh, tidak bisa juga menyediakan makanan untuk 10 fakir miskin. Au adlu dzalika, atau pengganti yang demikian itu siyaman, ya, berupa berpuasa, berpuasa selama 3 hari, ya, berpuasa selama 3 hari, pengganti daripada perbuatan yang berburu dengan sengaja tadi. Apa tujuannya Allah tetapkan syariat ini? Liyadzuqa wabala amrihi, supaya orang yang melanggar tersebut merasakan akibat bencana, ya, resiko, implikasi daripada perbuatannya itu. Jadi, ya, maksudnya Allah tentu bukan berarti ingin menghukum manusia, sekedar menghukum, tidak. Tapi agar manusia tersebut tersadar dan dia menyadari akan akibat daripada perbuatannya tersebut ketika dia melanggar apa yang Allah larang. Afallahu amma salaf. Maka Allah telah menghapuskan apa-apa yang telah berlalu, ya. Apa-apa yang telah berlalu Allah hapuskan, ya. Tapi setelah turunnya ayat-ayat ketentuan ini ke depan, kalau terjadi, maka waman ada, barang siapa yang kembali melakukannya daripada berburu di saat ihram tadi, fayantaqimullahu min, maka Allah akan membalas dendam kepadanya. Luar biasa, ya. Padahal dia seorang mukmin muslim yang berhaji, tapi karena melanggar larangan berburu, kata Allah, fayantaqimullahu min, Allah akan membalas dendam, menyiksanya akibat pelanggaran yang dia lakukan tersebut. Nah, sebagian ulama juga mengatakan kaitannya ini kepada perbuatan juga yang sebelumnya, itu minum khamar dan berjudi, yang sudah-sudah dimaafkan oleh Allah, ya, yang sudah-sudah mungkin ada kekayaan kita bergelimang dengan hasil judi, itu sudah dimaafkan oleh Allah pada saat itu, ya. Kalau yang sekarang tentu tidak. Jadi orang-orang sahabat Nabi yang mungkin ada sebagian hartanya bersumber dari pencarian judi, maka itu dimaafkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan minum sebelumnya dimaafkan oleh Allah. Tapi begitu dalil sudah turun, syariat sudah berlaku, maka kata Allah, barang siapa yang kembali mengulanginya, maka Allah akan membalas dendam kepadanya atau menyiksanya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa, ya, Allah itu maha perkasa
dan juga Maha membalas dendam. Artinya Allah itu tidak tinggal diam, Bapak dan Ibu. Allah itu tidak lemah. Allah itu Maha perkasa. Jadi jangan dikira orang mengatakan Allah itu lemah, tidak mungkin dia membalas. Maka Allah menegaskan di sini, Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu Maha perkasa. Di samping Maha perkasa juga mempunyai sifat untuk membalas dendam dengan memberikan siksa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadabbur kita temanya cukup beragam, ya, tapi tidak apa-apa. Kita memang akan mentadaburi Al-Quran ini sampai selesai, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, umur yang panjang, badan yang sehat, walafiat, sampai selesai insya Allah. Saya tidak tahu butuh berapa tahun kira-kira Ustaz Hafiz, mungkin bisa dikalkulasikan kalau seandainya kita terus setiap Ramadan satu lembar setiap hari, dan di hari-hari biasa Sabtu dan Ahad juga satu lembar. Entah kapan kita sampai menyelesaikan tadabbur Al-Quran, tapi tidak penting kapannya, tidak penting apakah sampai atau tidak. Yang terpenting adalah kita sudah masuk ke dalam kolam, sudah masuk ke dalam samudra, bukan kolam lagi ya. Masuk kepada samudra hikmah, ya, karunia yang begitu luas, yaitu mentadaburi kalamullah, kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah yang begitu lezat dan begitu indah. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya, salah dan khilaf perkataan dan ucapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.